Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mardiani dari kelas B21. Saya akan memaparkan mengenai tugas utama manusia. Pertama, saya akan mulai dari asal-usul penciptaan manusia. Awal mulanya, Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Setelah itu, Allah meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam sehingga menjadi hidup, mampu bertindak, berpikir, dan menentukan pilihan. Hal ini menandakan bahwa ruh dan jiwa merupakan dua dimensi yang berbeda. Menurut Al-Syariati, bahwa ruh yang ditiupkan Allah kepada Adam alaihissalam merupakan spirit of God. Maka dari itu, manusia terdiri dari unsur materi dan imateri. Tubuh manusia bersifat materi berasal dari tanah, kemudian ruh berasal dari substansi imateri di alam gaib. Proses penciptaan manusia secara jelas tertuang dalam Al-Quran, dan hal ini juga sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahli dengan pengetahuan yang modern. Penciptaan manusia terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian Allah jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam rahim. Kemudian air mani dijadikan menjadi segumpal darah. Kemudian dijadikan menjadi segumpal daging. Kemudian Allah jadikan tulang belulang, dan tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging. Setelah itu Allah jadikan menjadi manusia. Pada perjalanan hidupnya, manusia sebagai makhluk Allah mempunyai amanah dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, maka pada intinya tugas manusia itu ada 3 macam. Pertama, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, sudah merupakan kewajiban kita menyembah dan beribadah kepada Allah. Karena ibadah merupakan prinsip hidup yang hakiki bagi umat Islam. Segala aturan atau perintah Allah harus kita laksanakan, dan kita juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, setiap perilaku dan tindakan sehari-harinya harus senantiasa menunjukkan pengabdian diri kepada Allah. Orang yang menyembah selain Allah dinamakan syirik, dan orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik. Perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar di sisi Allah. Kedua, manusia sebagai khalifah. Ada beberapa tugas kekhalifahan manusia. Yang pertama, terhadap diri sendiri meliputi tugasnya yaitu menuntut ilmu, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Kemudian, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia, sejahtera, keluarga sakinah dan mawadah, dan warohmah. Jadi, tujuan pernikahan sebagai manifestasi kekuasaan dan rahmat Allah, sebagai sarana untuk menemukan ketenangan jiwa, serta saling melengkapi antara suami dan istri. Jadi, sebagai suami atau istri hendaklah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Tujuannya supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Kemudian, tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim. Sedangkan kekhalifahan terhadap alam, contohnya seperti mengkulturkan natur, menaturkan kultur, mengislamkan kultur. Kemudian ketiga, manusia sebagai penyampai risalah. Manusia sebagai penyampai risalah atau berdakwah. Dakwah dapat dilakukan melalui lisan atau tulisan. Dakwah yang dilakukan tidak boleh ada paksaan. Hal ini bertujuan supaya orang-orang akan tertarik mendalami agama jika tanpa paksaan. Jadi kesimpulannya, asal-usul manusia sudah jelas tertuang dalam Al-Quran, serta hal itu sudah didukung oleh pengetahuan modern dari para ahli. Manusia diciptakan tidak hanya semata-mata ditiupkan ruh dan supaya bisa hidup saja, namun ada amanat dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, baik itu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam. Jadi, kita diharapkan agar selalu berkontribusi dalam hal positif untuk lingkungan sekitar kita. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.